Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat channel terindah Suyadi Nerd dimanapun Anda semua berada. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, sehat fikiran lahiriah wal batin ya insyaallah. Dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan rezeki yang halalan thayyibah untuk kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, berbuat kemaslahatan untuk umat manusia pada umumnya. Amin. Kita sebagai manusia dimanapun Anda berada, selama kita masih bernama manusia, kita semua memerlukan ketenangan dan kedamaian dalam hidup dan kehidupan kita. Karena dengan kedamaian itulah kita bisa merencanakan segala apa yang kita inginkan dan bisa terrealisasikan sebagaimana mestinya. Karena dengan otak yang amburadul, dengan pikiran yang awut-awutan, itu apalagi sambil marah-marah, rencana kita akan buyar di tengah jalan, bahkan sebelum kita laksanakan dia sudah bubar duluan. Itulah gunanya kita mempunyai ketenangan, kedamaian. Semua ketenangan dan kedamaian itu menurut keyakinan saya bahwa kita bisa memulainya dengan hidup dan berkehidupan yang berlandaskan ajaran agama kita masing-masing. Karena agama semua itu mengajarkan kehidupan tenang bagi manusia, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Semua agama. Dan pada kesempatan kali ini, para sahabat channel terindah sekalian, saya akan menjabarkan 8 ciri orang-orang yang mempunyai jiwa yang sehat. 8 ciri orang yang mempunyai jiwa yang sehat. Kalau yang 8 ini tidak ada pada kita, berarti kita ada mengalami sedikit gangguan kejiwaan sedikitnya, tapi bukan gila. Apa saja yang 8 itu? Saya akan coba paparkan satu persatu. Sebagaimana biasanya, sebelum saya melanjutkan ini, jangan lupa para sahabat semua yang belum sempat subscribe di channel terindah saya ini, silakanlah lakukan subscribe di channel terindah ini agar bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua, dan saya tetap bersemangat untuk membuat konten-konten terindah yang insya Allah akan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Karena dengan subscribe itu membuat saya tetap bersemangat membuat feed YouTube saya ini tetap eksis. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, serta share lah kepada kawan-kawan kita semua. Karena apa yang kita lakukan itu yakinkan dan niatkan di sana ada nilai ibadah yang insya Allah nanti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di yaumil kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan ditempatkan di sisi Rasulullah SAW di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya sekarang, sebelum saya melanjutkan pembahasan 8 ciri-ciri orang yang mempunyai jiwa yang sehat. Oke, baiklah para subscriber sekalian, para penonton YouTube channel Terindah Suyadi Nerd, 8 ciri-ciri orang yang mempunyai jiwa yang sehat. Yang pertama, santun dalam bersikap. Lihat saudara, santun dalam bersikap ini merupakan ciri pertama orang yang mempunyai jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat artinya terhadap siapapun dia bertemu selalu menjaga sopan santun. Sopan santunnya dia selalu jaga. Kepada yang tua dia menghormati, kepada yang muda dia mengasihi, kepada yang setara dia mencintai, dan dia tidak ingin mengobrak-abrik
harga diri orang lain, karena ada sopan santun yang harus dijaga. Ketika sopan santunnya tidak terjaga, kita perlu pertanyakan, bisa saja jiwa kita sedang terganggu. Apakah sahabat sekalian pernah atau mempunyai sahabat yang seperti ini? Setiap kali berbicara selalu kasar, setiap kali berbicara harus mengejek atau merendahkan orang lain. Kalau ada seperti itu, berarti sahabat sekalian telah menemukan satu ciri bahwa sahabat kita itu sedang terganggu jiwanya. Kenapa? Sopan santunnya tidak terjaga, sehingga sikapnya kepada orang lain maupun kepada kita kasar, omongannya seperti ember pecah. Nah, jadi kalau sopan santunnya tidak terjaga, berarti dia terindikasi jiwanya kurang sehat. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua adalah empati terhadap penderitaan orang lain. Empati terhadap penderitaan orang lain. Ini adalah salah satu ciri bahwa kita atau orang ini mempunyai jiwa yang sehat. Ketika ada orang lain yang tidak kita kenal sekalipun, dia sedang menderita di tengah jalan, dia sedang mengalami musibah tengah jalan, secara otomatis jiwa sehat kita, pikiran sehat kita mau membantunya, mau menolongnya. Karena itulah salah satu ciri jiwa dan pikiran kita sedang sehat. Coba kita perhatikan para sahabat channel Tindas sekalian. Sering kali kita bertemu orang-orang yang sedang mengalami kecelakaan di tengah jalan, tergeletak di tengah jalan, darah bercucur di mana-mana. Apa yang kita saksikan? Kita hanya menyaksikan orang-orang berkerumun menonton kecelakaan itu. Tidak ada yang mau mengambil posisi untuk menolong orang tersebut. Mereka bukan empati. Empati mereka hanya menonton kecelakaan itu. Dan bahkan mungkin kita juga seperti itu. Ada orang tergeletak, ada orang menderita. Kita tidak mau membantunya. Berarti jiwa kita pun terganggu. Sekarang lagi, akibat daripada pengaruh dampak COVID Corona ini, perekonomian kita sedang terpuruk. Dia di tengah-tengah, di persimpangan lampu-lampu merah. Banyak para pengemis, anak-anak kecil yang menjual sekedarnya untuk bisa dibeli, atau tukang pengemis yang minta sumbangan kepada kita. Apa yang kita lakukan? Kita tidak memberikan sumbangan itu. Artinya empati terhadap penderitaan orang lain tidak ada di kehidupan kita. Berarti jiwa kita pun sedang terganggu kesehatannya. Empati terhadap penderitaan orang lain kita nol. Nah, apakah Anda seperti itu? Kalau Anda mengalami seperti itu, yakinkan, sehatkan jiwa Anda supaya kita mempunyai empati terhadap penderitaan orang lain, bukan malah bersyukur terhadap penderitaan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Oke? Kalau Anda menyaksikan orang lain seperti itu, ya terserah Anda, saya kira, untuk mau menasihatinya apa tidak. Yang penting kita koreksi jiwa kita dulu. Kalau kita seperti itu, ya harus kita perbaiki jiwa kita. Oke, baiklah, saya lanjutkan ciri ketiga orang yang mempunyai jiwa yang sehat. Yang ketiga cirinya adalah nyaman saat berada dengan orang lain. Coba, nyaman saat berada dengan orang lain. Apakah kita selalu merasa nyaman ketika berada di tengah-tengah orang lain? Orang lain itu maksudnya bukan hanya keluarga kita, tapi orang lain di lingkungan kerja kita, orang lain dimanapun kita berada di situ. Ketika banyak orang lain di sekitar kita, apakah kita merasa nyaman? Atau kita merasa resah? Atau kita merasa terganggu? Atau merasa kita seperti tidak nyaman? Kalau kita merasa tidak nyaman ketika berada dengan orang lain, berarti itu indikasi bahwa kesehatan jiwa kita terganggu ada pada diri kita. Misalnya, orang lain bercengkrama, ngobrol, tenang, tertawa, terbahak-bahak dan sebagainya, ngobrol secara nyaman.
tapi kita merasa resah, kita merasa tidak nyaman dengan tertawanya, kita tidak merasa nyaman dengan obrolan orang itu, berarti kita terindikasi kesehatan jiwa kita terganggu. Nyaman saat berada dengan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial, dan semestinya kita nyaman berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah lingkungan kita, di tengah masyarakat yang berjubel sekalipun kita merasa nyaman. Kenapa? Kita adalah masyarakat, masyarakat adalah kita. Kalau kita merasa terganggu, merasa kita tidak nyaman karena ada orang lain di sekitar kita, berarti indikasi kesehatan jiwa kita terganggu ada pada diri kita, perlu kita waspadai dan jangan sampai berlanjut. Oke, ketiga, nyaman saat berada bersama orang lain. Keempat, yang keempat yaitu yakin akan kemampuan diri sendiri. Menanamkan rasa kemampuan terhadap diri sendiri untuk diri kita sendiri ini ternyata tidak mudah para sahabat sekalian. Kenapa tidak mudah? Karena kita sudah terbiasa menggantungkan diri pada orang lain. Kita biasa menggantungkan diri, menggantungkan harapan kita pada orang-orang lain. Kita mempercayai apa yang kita inginkan kepada orang lain, bahkan sampai hal terkecil sekalipun. Kita tidak yakin terhadap diri kita sendiri. Di mana tidak yakinnya? Misalnya, contoh, ketika Anda akan melakukan sebuah pekerjaan yang menurut Anda tercapai, tetapi Anda hanya mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan Anda itu. Ketika orang lain itu tidak mau menolong, atau ketika orang yang biasa menolong kita itu sedang bermasalah dengan keluarganya sehingga dia tidak bisa membantu kita, kita merasa saya tidak bisa menyelesaikan ini. Kenapa? Dia sedang sakit. Saya tidak melakukan ini. Kenapa? Dia tidak kerja. Saya tidak melakukan ini. Saya tidak bisa melakukan ini. Kenapa? Partner saya tidak datang kerja hari ini. Ini artinya apa? Artinya kita tidak yakin mempunyai kemampuan diri untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan sendiri. Khusus yang berhubungan dengan kita, harus kita tanamkan bahwa keyakinan diri kita harus lebih tinggi. Kalau kita tidak yakin terhadap kemampuan kita sendiri, kesehatan jiwa kita terganggu. Oke, keempat ya. Sekarang saya akan tuliskan yang kelima. Yang kelima adalah utamakan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Jadi memang keseimbangan itu juga merupakan salah satu ciri daripada orang yang mempunyai jiwa yang sehat. Keseimbangan apa? Keseimbangan lahiriah wal batinnya. Seorang yang sangat fokus kepada dunianya, dari pagi sampai pagi lagi kerja keras, banting tulang, keringat jagung keluar di sana, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi. Dia mengalami ketidakseimbangan. Dia mengalami ketidakseimbangan jiwa. Kenapa? Dia hanya memfokuskan diri pada duniawi saja. Begitupun sebaliknya, orang yang bolak-balik beribadah terus, sujud terus, beribadah terus, tanpa melakukan hubungan kepada manusia, dia juga mengalami kesehatan jiwanya yang terganggu. Kenapa? Dia hanya memfokuskan akhirat saja. Hubungan dia dekat sesama manusia dia lupakan. Bisa dibilang di sini kesehatan jiwanya sedang terganggu. Apakah Anda atau kita semua mengalami itu semua? Kita harus kembali ke jalan yang benar, bahwa kita harus mempunyai keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat, keseimbangan lahiriah wal batinnya, keseimbangan antara alam pikiran dan hati nurani, keseimbangan antara kehidupan sekarang dan kehidupan kelak nanti di yaumil kiamah. Keseimbangan antara kewajiban dan hak. Semua harus perlu keseimbangan. Karena ketika keseimbangan itu tidak ada, artinya kita mengalami gangguan jiwa atau kesehatan jiwa kita sedang terganggu. Kemudian yang keenam, para sahabat sekalian, ciri keenam bahwa orang itu mempunyai jiwa yang sehat, yaitu
mampu beradaptasi dalam suasana yang bagaimanapun. Mampu beradaptasi dalam suasana yang bagaimanapun. Ya, kita sama-sama ketahui bahwa manusia adalah spesies yang paling hebat dalam beradaptasi. Sehingga kita bisa sampai hidup sampai dengan sekarang. Sementara dinosaurus yang serba besar tidak bisa beradaptasi. Termasuk dalam jiwa juga. Sekarang kita sampai saat ini, ketika kita tidak mampu beradaptasi dalam suasana yang selalu berubah-ubah, artinya kita gangguan, mengalami kesehatan jiwa kita terganggu. Untuk itu kita harus mampu beradaptasi. Misalnya kita memasuki sebuah lingkungan kerja yang baru. Di kerja yang baru itu tentulah kita harus beradaptasi secara seksama, melihat suasana bagaimana, jangan hanya mengikuti kehendak kita sendiri, sehingga adaptasi kita itu memang harus disesuaikan. Bukan berarti kita harus larut. Kita hanya beradaptasi ketika berada di lingkungan itu. Ketika kita keluar dari lingkungan itu, kita beradaptasi lagi di lingkungan yang berbeda tadi. Jadi adaptasi itu disesuaikan dengan tempatnya agar kita bisa memilah-milah mana yang pantas untuk kita dan mana yang tidak pantas. Ketika kita beradaptasi bukan berarti kita sedang mencari-cari peluang untuk kita, tapi memang orang yang pandai beradaptasi itu adalah merupakan salah satu ciri bahwa manusia, bahwa kita itu ada jiwa kita yang sehat. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, sangat yakin dan percaya kita akan tereliminasi oleh perkembangan zaman. Oke. Jadi mampu beradaptasi dalam suasana yang bagaimanapun. Mau suasana senang, suasana susah, suasana sulit sekalipun, kita harus mampu untuk beradaptasi. Seperti saat ini, ekonomi sedang anjlok gara-gara virus corona yang merebak. Banyak para orang tua yang dipecat dari pekerjaannya karena pengurangan, karena efisiensi. Banyak juga yang dirumahkan, sehingga faktor ekonomi mengalami gangguan atau mengalami kontraksi yang luar biasa. Sejumlah anak yang tamat SMA ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi orang tuanya tidak mampu untuk membayar perkuliahan. Dan anak ini diharapkan mampu beradaptasi dengan suasana yang seperti ini. Perekonomian sedang susah. Orang tua kita tidak mampu untuk mengirimkan Anda ke bangku kuliah. Anda harus beradaptasi, sesuaikan diri untuk satu tahun ini. Kalau memang tidak terpaksa, tidak bisa kuliah, cari kerja dalam tahun ini. Tahun depan masuk ke bangku kuliah. Itu cara kita beradaptasi. Kita bisa survive dalam suasana yang bagaimanapun. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, awas, berarti kesehatan jiwa Anda terganggu. Oke. Sekarang yang ketujuh. Ciri yang ketujuh bahwa manusia itu mempunyai jiwa yang sehat. Aktif dan produktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita. Aktif dan produktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat kita. Coba kamu, kamu yang sana tuh, apakah kamu aktif dan produktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat di lingkungan rumah tanggamu atau di lingkungan RT-mu dengan orang-orang lain? Apakah Anda sering berkomunikasi atau hanya berdiam diri di rumah? Dari kampus langsung ke rumah, besoknya ke kampus lagi, dari rumah langsung ke kantor, sampai di kantor beradaptasi juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang itu saja, terus sampai rumah tidaklah beradaptasi dengan masyarakat lagi. Kalau ini yang Anda lakukan, hanya kerja ke kerja, rumah kantor rumah, tidak berinteraksi dengan masyarakat sekitar, berarti ada terganggu kesehatan jiwa kita. Bahwa kita makhluk sosial, kita perlu bersosialisasi, kita perlu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita hanya menyendiri. Ketika kita menyendiri, itulah pikiran kita bisa jadi totally negative, totally crazy, because you are free to think everything without thinking about another
people's feelings. Oke. Jadi kalau seandainya kita punya pikiran seperti itu, tidak aktif dan tidak produktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat, kalau Anda sekarang seperti itu, ya kita mulailah perbaiki. Bahwa kita tidak bisa hidup tanpa masyarakat sekitar kita. Kita tidak bisa beraktivitas tanpa orang lain. Kita butuh orang lain. Dan ini juga salah satu ciri bahwa kita mempunyai jiwa yang sehat. Kalau Anda merasa terganggu dengan orang lain, berarti Anda terganggu jiwanya. Oke. Kemudian yang ke-8, kita merasa nyaman dengan kondisi kita saat ini. Kita merasa nyaman dengan kondisi kita saat ini. Kita nyaman. Artinya nyaman bagaimana? Ketika kita dalam suasana yang gemilang, yang gemerlap dengan kekayaan, dengan melimpah ruahnya rezeki, Anda merasa nyaman dengan itu. Kenapa? Anda sudah berhasil dalam mencapai kesejahteraan hidup dengan melimpah ruahnya kekayaan Anda. Anda merasa nyaman dengan kondisi itu tadi. Pertanyaannya, ketika Anda kaya raya, ketika Anda banyak uang itu, apakah Anda merasa nyaman? Apakah Anda merasa sebaliknya? Anda merasa resah, Anda merasa takut yang berlebihan karena takut kehilangan kekayaannya, takut ada yang mencuri, takut ada yang lain sebagainya. Ketika kekayaan itu membuat Anda resah, ketika kekayaan itu membuat Anda gelisah, berarti kesehatan jiwa Anda terganggu karena kekayaan. Begitu pun sebaliknya. Ketika kita dalam keadaan susah, menderita, sangat menderita, sehingga makan pun susah dan sebagainya, karena faktor ekonomi, karena virus corona ini sedang anjloknya, kita sedang susah, kita berusaha untuk nyaman. Dalam keadaan susah sekalipun kita berusaha untuk nyaman. Kenapa? Itulah kenyataan yang saat ini kita rasakan. Yang harus kita syukuri bahwa kita bisa menikmati kesusahan itu tadi dan tetap berpikir bagaimana kita bisa keluar dari kesusahan itu tadi. Bukan meratapinya. Karena meratap, menyesali kesusahan itu tidak akan menyelesaikan kesusahan itu sendiri. Tapi cukup Anda nyaman dengan kesusahan yang datang tadi, tapi tetap berpikir untuk menghilangkan kesusahan itu tadi. Untuk penderitaan tadi kita selesaikan. Bukan kita sesali, bukan kita tangisi, bukan kita ratapi penderitaan itu. Tapi penderitaan itu adalah suatu sinyal bagi kita untuk kita tetap bersemangat untuk menindas kembali penderitaan itu, untuk menggulingkan kembali penderitaan itu, sehingga kita bisa mencapai suatu kehidupan yang aman, sejahtera, dan tetap nyaman dengan kondisi itu tadi. Dan demikianlah untuk video saya kali ini. Ini adalah merupakan video Mutiara Jumat. Setiap Jumat saya menyampaikan sebuah program, yaitu program Mutiara Jumat. Nah, Mutiara Jumat ini 8 ciri-ciri orang yang mempunyai jiwa yang sehat. 8 ciri orang yang jiwanya sehat. Pertama, santun dalam bersikap. Kedua, empati terhadap penderitaan orang lain. Ketiga, nyaman saat bersama orang lain. Keempat, yakin akan kemampuan diri. Kelima, utamakan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan. Keenam, mampu beradaptasi terhadap perubahan dan tekanan hidup. Ketujuh, aktif dan produktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Kedelapan, nyaman dengan apa yang ada pada diri kita. Oke, sahabat channel terindah sekalian, demikianlah Mutiara Jumat kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, dan jangan lupa untuk selalu subscribe di channel terindah Suyadinot ini. Semoga kita semua mampu untuk menjaga keharmonisan hidup berumah tangga, keharmonisan hidup dalam bermasyarakat, serta kita mampu untuk mewujudkan segala impian-impian kita
dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas yang dilandasi oleh keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesehatan tetap kita jaga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.